Kamu tadi bilang mau ke Mataram. Ada urusan apa? Saya harus menemui Gusti Senopati. Ada kejadian buruk yang menimpa Kademangan ayah saya. Kamu dari Kademangan mana? Menyuhurip. Seluruh Kademangan dijarah raya dan ditaklukkan oleh orang-orang Kademangan Kalisengoro yang dipimpin oleh Demang Kembang Sempol. Demang Kembang Sempol. Saya pernah dengar nama itu dari Kakang Kundalini. Sebenarnya saya merasa berdosa pada Ramanda Sultan. Tapi saya belum mendapat firasat untuk menghadap ke Pajang. Makin lama makin malu saya untuk menghadap. Tidak enak. Pakai Wu. Yang saya takutkan, Adipati Tuban akan menghasut Kanjeng Sultan dengan memburuk-burukkan diri Mungger. Bisa saja dia membesar-besarkan persoalan ini. Sebagai raja yang bijak, Ramanda Sultan tidak akan mudah terpengaruh oleh omongan satu pihak. Beliau akan memperhitungkan segala sesuatunya dengan lebih cermat. Saya yakin, Adi Benowo akan lebih sehat dalam menilai Mataram. Tapi kalaupun terpaksa, harus terjadi. Misalnya Pajang menyerang Tanah Mataram. Kita harus mempertahankan Tanah Mataram sampai titik darah penghabisan. Ini amanat ayahanda. Jangan sampai hal buruk itu terjadi, Nger. Itu tidak baik. Harus ada jalan untuk menghindari cara-cara kekerasan seperti itu. Bukan adat orang Selo membalas susu dengan tuba. Jangan terlalu merendahkan diri kita, Wak. Susu yang diberikan Ramanda Sultan terhadap kita tidak cuma-cuma. Kita telah membayar susu itu dengan mahal. Dengan memberikan harga diri dan kebanggaan terhadap rakyat Pajang. Dengan mengalahkan orang-orang Jipang Panolan yang mencoba menggoyahkan kewibawaan Pajang. Jadi jangan Uak mengamsalkan keengganan saya menghadap Ramanda Sultan sebagai tuba. Secara anggah unggu, keengganan Angger sowan ke hadapan Kanjeng Sultan. Jelas itu bisa dicap sebagai suatu kekurang ajaran. Terserah yang menilai. Saya tidak berniat memberontak. Tapi saya juga tidak mau negeri yang kita bangun dengan keringat orang-orang Selo ini diacak-acak begitu saja oleh orang. Biarpun itu orang-orang Pajang. Kang, ada datang. Di sana, Kang. Sembunyi. Ayo, ayo, ayo. Pasti orang kaya. Lihat pakaiannya, Kak. Paling tidak, kantong uangnya penuh dengan ringgit emas. Betul, Kang. Pasti dia. Anak seorang bupati. Tapi kau lihat, kau bisa lawan untuk mencari tebusan pada orang tuanya. Ya. Cepat lari dari hadapanku. Kali ini kalian kumaafkan. Ampun, Den. Kami semua takluk, Den. Kalau Raden mau, kami semua mau mengabdi sama Raden. Betul, Den. Aku paling tidak suka bergaul dengan orang-orang jahat. Cepat, pergi! Ayo cepat.
Di sana, bolehkah saya bertanya sedikit? Saya ragu-ragu. Kemanakah jalan menuju Mataram? Tanya saja orang lain. Soal jalan, saya tidak lebih tahu dari kamu. Tuan bukan orang sini. Saya punya sedikit makanan. Kalau Tuan mau, silakan. Tapi makanan kampung. Mari Tuan, silakan. Kamu ini benar-benar tidak punya sopan santun. Saya kan sedang istirahat. Dan saya tidak lapar. Saya baru saja makan di desa seberang. Maafkan saya Tuan. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Sialnya, ibu saya selalu mengajarkan untuk tidak menampik rezeki. Untuk menghormatimu, ya bolehlah. Kamu tadi bilang mau ke Mataram. Ada urusan apa? Saya harus menemui Gusti Senopati. Ada kejadian buruk yang menimpa kademangan ayah saya. Kamu dari kademangan mana? Banyu Hurip. Seluruh kademangan dijarah raya dan ditaklukkan oleh orang-orang kademangan Kali Sengoro yang dipimpin oleh Demang Kembang Sempol. Demang Kembang Sempol. Saya pernah dengar nama itu dari Kakang Kundalini. Demang yang sakti dan agak nakal. Kalau persoalannya hanya itu, tidak usah ke Mataram. Saya yang akan menyelesaikan. Wah, tidak bisa Tuan. Persoalan ini harus saya laporkan langsung kepada Gusti Senopati. Sebab ayah saya menjadi Demang diangkat langsung oleh Ki Ageng Pemenahan, Rambana Gusti Senopati. Jadi kamu anak Demang Banyu Hurip? Betul. Tunjukkan di mana kademanganmu. Kita ke sana. Atau kalau perlu, kita langsung ke kademangan Kali Sengoro. Supaya Demang nakal itu, biar saya beri pelajaran. Tapi Terserah kamu. Kalau kamu mau, kita berangkat sekarang. Tapi kalau tidak, silakan ke Mataram. Baiklah. Sebenarnya saya mulai cemas, Kakang. Kita sudah bertindak terlalu dalam. Pajang dan Mataram pasti akan menuduh kita sebagai pemberontak. Karena memerangi beberapa kademangan, baik yang ada di bawah kekuasaan langsung Sultan Pajang, maupun yang ada dalam lindungan Mataram. Kenapa Nyai jadi cemas? Kita sudah sepakat untuk bahkan kalau perlu menghadapi Raja Pajang. Kita sama-sama yakin dengan cita-cita kita untuk menjadi orang besar. Saya lihat akhir-akhir ini, Kakang sudah menganggap enteng semua kademangan yang akan Kakang serang. Saya cemas. Kalau kademangan Klurak sudah mempersiapkan diri dengan pengawalan dari Pajang. Aku tidak pernah menganggap enteng lawan, Nyai. Memang mereka itu enteng dan mudah sekali ditaklukkan. Ingat, kademangan yang paling kuat seperti Banyu Urip pun dengan mudah kita taklukkan. Saya takut kehilangan kamu, Kakang.
Saya selalu cemas setiap kali Kakang pergi. Tidak perlu cemas, Nyai. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Percayalah, demam klurak itu bukan apa-apa. Saya percaya, Kakang. Dari dulu saya selalu percaya bahwa tantangan apapun pasti akan mampu Kakang selesaikan. Pokoknya, dalam waktu singkat, seluruh kademangan di lereng Gunung Burak ini harus kita taklukkan. Sehingga kawasan kita setara dengan luas Mataram. Tinggal 3 kademangan lagi. Klurak, Karangjati, dan Talun. Semua anak kalau bisa jangan sampai jangan orang susah. Iya betul. Betul iya. Bagaimana? Jadi malam ini berangkat. Mereka masih di dalam kamarnya. Tapi pasti jadi. Siapkan semua anak-anak. Jadi kalau Ki Demang sudah siap, kita bisa langsung berangkat. Kamu tidak melapor pada Ki Demang? Aku tidak mau ditempeleng lagi seperti kemarin. Ki Demang itu orangnya kalau sedang bercumbu dengan istrinya. Tidak mau diganggu. Nyai, saya sudah tidak tahan lagi. Ampun Gusti, saya sudah tidak tahan lagi. Sabar kakak. Mungkin Gusti Allah sedang menghapus dosa-dosa kakak. Nyai, sakit. Saya akan balas kekejaman ini. Mudah-mudahan Margasira berhasil menemui Kakang Kayun dan mendapat bantuan dari Gusti Senopati. Saya bersumpah akan mencungkil mata Nyai Basingah dan memotong kepala Demang Kembang Sempol kalau mereka sudah berhasil ditangkap oleh Gusti Senopati. Tidak baik memelihara dendam, Dok. Hanya Gusti Allah yang berhak memberikan ganjaran atas semua perbuatan manusia. Saya bersedia menjadikan diri saya sebagai alat Gusti Allah untuk menghukum mereka. Ayah, sakit. Ayah, sakit. Bertahanlah, Ayah. Sabar, Ayah. Ayah. Lihat tuh, Sri. Pasukan, siap untuk berangkat. Mbak, Retno mana? Sudah tidur? Ada apa? Demang Surokerti teriak-teriak lagi. Kasihan mereka. Ayo cepat. Jangan lamban. Ayo. Yang ini Kang. Iya. Nah, yang ini Kang. Itu pegang baik-baik ya. Ya, tapi ini dulu Kakang. Ya, pulang saja. Sebenarnya saya ingin bicara dengan dia. Saya ingin membebaskan Demang Banyurip dengan keluarganya itu. Aduh, sini. Jangan gila-gilaan, Sri. Nanti kakakmu marah. Aduh, bisa-bisa kamu malah disiksa. Kadang-kadang saya tidak bisa mengerti jalan pikiran Yusingah. Kalau memang dia dendam kepada Ki Demang Surokerti yang telah membuntungi tangan ayah kami, sampai kemudian tewas, mengapa tidak dia bunuh Demang itu? Dan apa salah anak serta istri Ki Demang? Mengapa mereka harus juga disiksa? Mungkin hati Nyai dipenuhi rasa dendam. Biasanya pembalasan dendam itu selalu lebih kejam.